Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Alhamdulillah teman-teman semua, pekerjaan kolam ikan koi saya dari renovasi ada banyak kebocoran dan tidak bisa running karena sistem pemipaannya banyak yang salah, banyak yang kurang benar. Untuk pekerjaan kolam saya kali ini, saya berada di Kampung Bubulat, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri. Ya, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ya teman-teman, perkenalkan teman baru kita ini, Bapak Wahyu. Bapak Wahyu, Pak ya. Jadi teman-teman, Bapak Wahyu ini penghobi pemula, Pak ya? Ya, betul. Penghobi pemula, tapi atas saran dari teman-temannya bikin kolam yang seperti ini dan luasnya sama lah 3 meter kali 4 meter. Akan tetapi Pak Wahyu ini langsung buat total, Pak ya, kedalaman 2 meter. 2 meter. Jadi 3 kali 4 kedalamannya itu 2 meter. Lalu chambernya itu waktu itu kalau nggak salah cuma 40 cm, Pak ya. 40 cm kali 50 kedalamannya 2 meter. Begitu ada kendala kebocoran, orang nggak bisa masuk. Orang bisa masuk tapi nggak bisa jongkok, Pak ya. Jadi waktu saya datang ke sini tuh sudah saya langsung hakimi, nggak bisa Pak, saya ini harus diperbarui semua karena saya sendiri gimana mau betulin kalau orang aja nggak bisa jongkok, Pak ya. Ya. Nah, untuk sekilas cerita renovasi tersebut saya rasa untuk pembukaan cukup ya. Terus saya tanya-tanya lagi untuk biar teman-teman di rumah itu, Pak, yang mau bikin kolam biar agar lebih hati-hati, ya, kan gitu ya. Dari ya jangan sampailah kesalahan kita terjadi sama teman-teman, kan begitu, Pak? Iya, benar. Nah, boleh cerita, Pak, ke teman-teman itu? Ya, oke, pemirsa, teman-teman yang ada di Trisno Koi. Trisno Koi channel ini. Awal mulanya, Awal Pak, mulanya bikin kolam ini saya ke teman. Saya nyerahin sepenuhnya ke teman. Pakai tukang yang biasa, bukan ahlinya bikin kolam ya. Itu pengerjaannya selama kurang lebih sebulan. 1 bulan. Akhirnya di situ ada, pada akhir finishingnya di situ ada kebocoran. Langsung saya off aja, diberhentikan. Langsung saya nonton YouTube. Ketemu Pak Trisno Koi channel. Ya. Terus saya kontak, WA nggak dibalas, ya biasalah. Bukan, Pak. Susah dulu. Ya kan jenengan tahu. Ya. Saya dari semalam, dari habis sisa ya. Dari habis sisa sampai jam 2 malam kan. Ya. 2 malam saya pamit tidur. Habis itu pagi-pagi lanjut lagi. Ya. Kan saya nggak buka HP. Enggak. Jadi kalau ada WA yang telat kebalas teman-teman, memang pas lagi sibuk ya. Terus Pak, boleh cerita ke teman? Ya akhirnya saya ya sabarin aja. Saya juga ngertiin pasti ini emang banyak job, banyak pesanan waktu itu. Ketika saya nonton Pak siapa tuh yang di itu? Pak Tony. Oh, iya, ya itu Pak dia Tony. Sama. Susah ceritanya, susah dibalas. Ya itu saya dari belajar dari situ, ya saya sabarin aja. Akhirnya dibalas. Dari situlah udah ambil kesimpulan, ya udah. Terserah Pak Trisno aja. Mau diapain aja. Yang penting jangan mangkrak di kolom saya. Iya. Gitu. Jadi ini teman-teman, selain Pak Wahyu, istri dari Pak Wahyu juga kebetulan suka ikan, Pak ya. Jadi Pak Wahyu akhirnya sering ditanya sama istri, ini kolam kok nggak jalan-jalan, kenapa? Padahal sudah selesai. Gitu. Jadi ya memang kolam itu teman-teman ya sebetulnya kalau dibilang susah ya enggak, dibilang
mudah ya enggak Pak ya. Ya. Tapi kembali lagi kolam itu harus totalitas, enggak boleh kalau kita ngomong kasar itu ngirit-ngirit bahan material enggak boleh Pak. Pak Wahyu sendiri waktu teman-teman kita ngerjakan di sini kan saya nggak di sini. Ya. Dari sistem kerjanya, dari sistem pakai material kan saya nggak pernah. Jangan banyak-banyak gini kan nggak ada Pak ya. Jadi untuk antisipasi biar kolam itu langsung sukses, nggak ada bocor. Dan alhamdulillah ini juga sama kan Pak, yang tes kebocoran kan jenengan sendiri. Ya, saya yang nyaksi sendiri, saya yang ngasih tanda waktu ngasih kemarin, tanda, ya. yang ngisi air sendiri. Karena pada waktu kolam ini selesai, saya masih di Jawa. Ya. Jadi kolam ini teman-teman selesainya sekitar 10 hari yang lalu. Dari sekarang ini tanggal 6 ya. Sekarang tanggal 6, berarti masih bulan Februari Pak ya. Akhirnya dapat 3 hari, Pak Wahyu, Pak Trisno ini mau diisi air kapan? Saya jawab setelah 3 hari pengecetan Pak ya. 3 hari pengecetan, Pak Wahyu saya suruh isi air sendiri, saya suruh nanda-nandain sendiri. Nanti dalam waktu 1 jam atau 1 hari kalau nggak turun, ya berarti aman. Kan gitu. Ya alhamdulillah 12 jam Pak ya. Ya. Jadi malam diisi, pulang kerja dilihat nggak turun. Ya tuh. Alhamdulillah tenang, udah ada plong. Ayo Pak deh, minum dulu nih. Ayo. Kopi teman-teman. Pak Wahyu kebanyakan ngopi ya? Dari pagi. Ada kesan atau pesan buat teman-teman kita yang mau bikin kolam, Pak? Pertama buat pemula nih, saya kayak saya nih. Iya. Hati-hati banget dah. Intinya hati-hati banget. Dipikir 1000 pikir dari segi apapun. Iya. Pertama dari segi keluarga kita dulu harus dipertimbangkan. Betul. Ya. Karena ya maaf aja biaya ikan ini biaya pembuatan kolam. Pembuatan ini ya lumayan. Lumayan. Ya. Terus yang keduanya ya saya sarankan hanya ke ahlinya aja, ya, yaitu Pak Trisno Koi ya. Channel. Saya anggap dokter kolam koi. Bercanda teman-teman, bercanda. Saya ngikutin Pak siapa? Pak Tony. Pak Tony. Oh, Pak Tony. Pak Tony, dokter kolam koi. Ya. Itu. Sebetulnya ya bukan saya aja Pak. Saya kan cuman mengatur, menerapkan, mengcustom baiknya gimana, yang kerja tetap teman-teman. Ya saling berhubungan semua. Jadi ya alhamdulillah Pak ya. Perlu digarisbawahi Pak. Saya juga nggak mempromosikan diri saya teman-teman ya. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini nggak ada settingan. Nggak ada. Ini langsung aja udah. Dan kita juga kenalnya waktu kita survei aja Pak ya. Kita survei dan kita nggak kenal, dan saya juga kan dari Jawa Timur. Jadi Pak Wahyu rumahnya di mana juga saya kan nggak tahu. Ya alhamdulillah dari pekerjaan yang saya jalankan sekarang dan berkat dukungan teman-teman semua Pak ya. Ya. Saya jadi banyak temen loh. Banyak temen, khususnya yang sampai hari ini kan Jabodetabek Pak. Ya. Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang. Tapi emang saya salut benar sama pekerjaan ini, benar. Pada tim Ade ini. Puas saya. Puas ya? Puas. Ya alhamdulillah. Untuk ikannya masih ada ikan lama berapa ekor aja ini? Ya, untuk ikan mah belum. Harap dimaklum aja dulu. Karena saya fokus ke kolam aja dulu dah. Jadi saya dulu, banyak nonton di video juga. Intinya satu, kolam aja dulu. Kolam selesai baru mikir langkah ikan. kedua baru ikan. Ikan pun harus sabar. Oh iya teman-teman, sekalian saya jelaskan dulu untuk ukuran kolam ini Pak ya. Jadi kolam ini ukuran 3 kali 4 meter. Untuk chamber kurang lebih 40%.
dan ukuran kaca 12 mili, kaca tempet 70 kali 150 cm, pakai 2 skimmer ukuran 2 in dan 1 bottom drum 3 in. Untuk pipa antar chamber itu saya memanfaatkan sisa-sisa pipa yang lama Pak ya. Ya, Saya pakai 2,5 in kali 3. Jadi 3 jalur, pakai 2,5 in. Untuk pompa di kolam ini Bapak Wahyu terinspirasi dari Pak Tony juga. Kembali ke Pak Tony, dari tadi yang dibahas Pak Tony. Pak Tony waktu itu pakai pompa 16.001, 10.001. Benar. Nah, sama di sini, sama. Sini juga sama. Akan tetapi Pak Wahyu ini salah paham teman-teman. Karena di Pak Tony dulu itu pompa yang lama 16.000. Terus daripada nggak dipakai ditambah lagi 10.000 yang baru. Nah, kalau Pak Wahyu beli baru 10.000 sama 16.000. Harapannya biar skimmernya kenceng, padahal sudah dibolak-balik, saya bilang kebetulan. Nah, jadi kolam ini pakai 2 pompa, 10.000 LPH sama 16.000 LPH. Untuk merek nggak apa-apa saya sebutin Pak ya. Pakai merek Sunsun JTP, murah meriah, ekonomis. Lalu pakai ini lampu UV, pakai 2. Karena Pak Wahyu yang pertama salah beli 15 watt. Akhirnya saya tambah dengan stok saya yang ukuran 40 watt. Karena ini full teman-teman outdoor. Terus untuk pipa backwashnya ini pakai pompa sendiri, pakai washer 7.000 LPH. Karena kolam ini dalam teman-teman. Yang awalnya dulu 2 meter, sekarang saya jadikan 165. Tapi isi airnya 150 persis tadi kita ukur Pak ya. Isi air 150 cm. Untuk di waterfall itu sama, saya ada sedikit space, saya manfaatkan isi oyster. Untuk chamber 1, 2, 3, ini ada 4 chamber. Chamber pertama batu apung dan ada sisa biobol Pak ya. Biobol sama saya tindihin jet net. Untuk chamber 2, 3 batu apung sama oyster. Kaca waterfall ini lebarnya 80. Kaca waterfall 80, kelebarannya 80 cm. Terus membran Matala kita pakai yang bulat karena sudah ada stok Pak ya. Sudah stok. Aeratornya LP 40. Awalnya Pak Wahyu beli LP 100, nggak kepake sekarang. Terlalu kenceng karena membran Matala ringan sekali. Dalam saya kerja, dalam teman-teman kerja, mungkin ada kekurangan yang Bapak Wahyu kurang berkenan atau kurang puas, bisa dibicarakan ke teman-teman Pak, di depan teman-teman. Jadi permisi, apa adanya biar saya bisa mengkoreksi ya. Untuk pengerjaannya pegawainya, timnya Pak emang luar biasa. Bagus. Iya teman-teman, lupa. Yang tim yang di sini, ini tim saya dari Sumedang. Teman-teman semua yang rumahnya di Sumedang Pak ya. Saya pakai tim Sumedang. Jadi sudah waktu itu saya pakai di Malang, terus saya pindah ke sini. Oke, untuk tim oke Pak ya. Alhamdulillah. Menurut Pak Wahyu yang nanti biar saya bisa lebih baik kembali Pak. Kayaknya sih timnya lebih diperbanyak. Soalnya saya pikir-pikir nih ngantrinya lama. Soalnya saya korban ini. Menunggu itu emang menjenuhkan. Iya. Ya. Jadi harapan saya ya timnya ditambahin. Timnya ditambahin lagi. Iya. Biar seperti saya ini nggak terlalu lama. Jadi betul Pak. Bagus masukannya. Ya. Terus untuk saya nonton di YouTube Pade Trisno ini,
Nggak apa-apa kan saya ngomongkan belum. Oh, enggak apa-apa. Los, Pak. Untuk apa? Struktur apa tuh? Struktur masalah pembiayaan itu. Nah, itu. Jadi biar mudah kemudah orang-orang pengen bikin kolam gitu. Jadi untuk biayanya itu. Oh, biaya. Kadang-kadang orang-orang kan ya sama saya juga masih ada tanda tanya. Iya. Iya, terima kasih Pak. Jadi gini teman-teman, pengerjaan kolam itu betul kita kontraktor juga. Ya. Jadi antara pembuatan rumah sama kolam itu memang setiap ukuran beda. Ya. Kalau rumah itu kan luas Pak. Nah kalau kolam itu kan tidak tentu. Ada 3x4, ada yang besar sekali, bahkan ada yang 2x2 atau 1,5x2 lah. Kalau ya permisi kalau saya salah teman-teman ya. Misalkan Pak ya, di Jakarta ataupun di Semarang yang di luar lokasi saya, misalkan kolam ukuran 1,5x3 atau x2, itu kan ketemunya cuma 3 meter Pak. 3 meter dengan anggaran yang sama dengan kolam besar Pak, saya tidak nututi. Jadi kalau kolam kecil teman-teman ya, itu dengan biaya 10 juta ataupun 15 juta, itu jujur saya nggak bisa. Gitu loh. Jadi ya nuwun sewu, karena jenengan tahu sendiri. Ya, waktu saya kesini berapa mobil. Ya, itu kan juga transportasi. Untung jenengan baik hati, boleh tidur di rumah sini. Ya alhamdulillah, dari istri Bapak Wahyu juga welcome. Ya alhamdulillah. Terus dari yang pertama, yang kedua, saya kan juga riwa-riwi kesini berapa kali Pak. Nah itu di Jabotabek teman-teman ya, jarak 10-15 kilo itu bisa 1 jam 2 jam. Bisa. Tingkat kepadatan macet. Ya betul. Jadi saya sebetulnya itu simpel Pak. Cuman saya kalau ditanya berapa per meternya, saya nggak bisa jawab. Jadi saya harus tahu volumenya dulu Pak. Nanti kalau saya bilang Brak 3 juta, 3,5 juta, ternyata kolamnya cuma 2 meter. Ketemu 7 juta Pak. Saya jelek sama teman-teman. Itu. Jadi saya itu berusaha biar sama-sama baik, gitu loh Pak. Karena permisi, saya dulu itu pernah Pak buka tarif 15 juta, itu jujur saya rugi. Apalagi kalau outdoor terus hujan. Di sini waktu hujan anak-anak kan nggak kerja, tapi gaji kan terus. Jalan terus. Jadi gitu. Jadi mungkin dari penjelasan saya itu Bapak Wahyu mungkin bisa memahami. Kalau rumah kan nggak ada Pak, rumah 2x3 pasti di atas 50, di atas 70 meter. Gitu loh. Kalau kolam paling berapa meter aja. Ini 3x4 12 meter gitu loh. Ada lagi Pak mungkin biar unek-unek jenengan aja yang ini. Enggak akan saya cut nanti, boleh dibuktikan di videonya. Mungkin cukup Pak? Cukup ya. Jadi apa namanya, unek-unek yang dari Pak Wahyu sudah dikeluarkan teman-teman, dan tentunya pasti tidak saya cut karena ini untuk diri saya sendiri. Jadi saya biar bisa lebih baik kembali. Saya rasa cukup Pak ya. Oke Pak. Oke teman-teman, saya rasa ngobrol dengan teman baru kita ini Pak Wahyu sudah cukup, clear, sudah bisa senyum bahagia. Senyum bahagia. Jangan lupa senyum bahagia. Ya. Oke, mudah-mudahan dari pembicaraan kita ngobrol sama Pak Wahyu di Kampung Bubulak, Bojokulur Pak ya, Gunung Putri, bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.